Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Pajak Gratis. Belajar pajak online secara gratis dan benar. Kami datang lagi teman-teman. Kalau video sebelumnya kami sudah membahas tentang pajak atas UMKM teman-teman. Nah, yang sangat trending topik kali ini di saat masa ini. Sekarang kita akan membahas insentif pajak bagi UMKM. Kemarin kita sudah membahas pajak atas UMKM, sekarang kita membahas insentif pajak atas UMKM. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa dasar hukum insentif ini pertama kali adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 terkait dengan adanya wabah COVID-19. Kemudian diperbarui dengan PMK nomor 86 tanggal 16 Juli 2020 dan terakhir diperbarui lagi dengan PMK nomor 110 tanggal 14 Agustus tahun 2020. Dalam PMK ini ada beberapa insentif teman-teman, seperti PPN, seperti PPA badan, seperti PPA 21, seperti PPA jasa konstruksi, dan yang paling kita bahas hari ini adalah yang paling penting adalah di dalam PMK tersebut ada tentang UMKM. Teman-teman, di dalam PMK tersebut teman-teman, di pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4 disebutkan bahwa seperti kita ketahui tarif PPA final untuk UMKM adalah 0,5% dikali jumlah peredaran bruto. Namun sejak insentif ini diberikan melalui PMK 44 sampai PMK 110 saat ini, UMKM tidak perlu menyetorkan 0,5% kali peredaran bruto tersebut karena PPA final tersebut ditanggung pemerintah. Dan atas PPA yang ditanggung pemerintah tersebut tidak perlu diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak di SPT tahunan para pengusaha UMKM tersebut. Ingat, PPA final 0,5% tidak lagi disetorkan dan ditanggung pemerintah. Teman-teman, PPA ditanggung pemerintah tersebut berlaku sampai Desember tahun 2020, teman-teman. Ya, berlaku dari April 2020 sampai Desember 2020. Di pasal 5 ayat 5 sampai 8 diperjelas teman-teman bahwa pada saat pengusaha UMKM melakukan transaksi yang dengan pihak lain yang atas penghasilan tersebut dipotong dipungut PPh, maka wajib pajak UMKM tersebut harus menyerahkan surat keterangan kepada pemungut pajak atau lawan transaksinya tersebut. Dengan surat keterangan tersebut, si pemungut melakukan konfirmasi ke kantor pajak dan kemudian setelah disetujui oleh kantor pajak, konfirmasinya adalah konfirmasi yang menyatakan bahwa surat keterangan itu adalah benar, maka si pemungut tidak perlu memungut PPh final 0,5% atas transaksi tersebut. Ingat, PPh final insentif atas pajak UMKM ini berlaku dari April 2020 sampai Desember 2020 ya. Dan contoh perhitungan PPh final ada di lampiran huruf F PP 44 sebagaimana telah dirubah dengan PP 110 tahun 2020 ini. Teman-teman, di pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 teman-teman bisa baca bahwa ingat, UMKM harus melaporkan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nanti lihat di lampiran huruf G ya, cara untuk melaporkannya. Teman-teman, kalau misalnya untuk masa September, maka UMKM harus melaporkan tanggal 20 Oktober 2020. Untuk masa Oktober, UMKM harus melaporkan tanggal 20 November tahun 2020. Dan di surat setoran pajak, teman-teman, ingat, UMKM harus tetap memproduksi surat setoran pajak dan menuliskan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 110 tahun 2020. Nah, nanti dari surat setoran pajak itu, nanti pemerintah yang membayar PPh finalnya, ditanggung pemerintah. Laporan realisasi dapat digunakan sebagai pengajuan surat keterangan. Teman-teman,
Selanjutnya, berikut adalah kami sampaikan format laporan realisasi PPh ditanggung pemerintahnya. Nanti ada di lampiran G di PP yang membahas tentang insentif ini, teman-teman. Nanti laporan realisasi ini, teman-teman, harus disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak, teman-teman. Teman-teman, itulah tadi teman-teman tentang insentif bagi UMKM. Ingat, sampai Desember tahun 2020. Nanti kalau ada perubahan, nanti kami akan update video ini. Sampai Desember 2020, UMKM tidak perlu membayar PPh final karena PPh final ditanggung pemerintah. Ini adalah langkah cerdas pemerintah agar UMKM dapat menggeliat bisnisnya dan memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ingat teman-teman, kami selalu mengingatkan pajak membangun bangsa, bayarlah pajak dengan benar demi Indonesia maju dan sejahtera. Teman-teman, kami juga menunggu kalau ada teman-teman yang bertanya, bisa menghubungi kami di belajar.pajak.graris@gmail.com. Dapat bertanya apa saja tentang pajak apa saja, kami akan menjawab dengan sukarela. Jangan lupa subscribe teman-teman dan beritakan kepada teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya dapat belajar pajak secara gratis juga. Teman-teman, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih.